Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Nah, di video kali ini kita cuman sekedar ngopi pagi, yaitu ngobrolin pi sampai pagi ya teman-teman. Pagi-pagi tetap semangat, siang semangat, pokoknya semangat terus ya kalau ngomongin masalah pi. Nah, di mana P ini mungkin teman-teman bisa nanti langsung menjadi sultan kah, auto sultan kah, mungkin memang sekarang hanya menghayal dan kemudian keesokan harinya hayalan kita pun akan menjadi kenyataan. Amin kan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua nih yang mungkin teman-teman mengalami kendala saat teman-teman mengajak rekan ataupun teman-teman mengalami kendala saat mengajak saudara. Bahkan teman-teman mengajak juga yang sudah berkeluarga, istrinya kah, atau suaminya kah, atau mengajak lagi keluarga family-nya. Mungkin kita dikata-katain ya, dikata-katain ya, pasti dikata-katain. Mungkin dikatain bego, mungkin dikatain halu, ataukah mungkin dikatain yang macem-macem deh. Tapi pada intinya teman-teman, apa yang kita lakukan sekarang itu hanyalah untuk keluarga, nggak ada yang lain ya, kalau bukan hanya untuk keluarga. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Apa yang kita pikirkan hari ini, itulah yang akan terjadi teman-teman. Bukankah seperti itu teman-teman ya? Ya, jadi alangkah bagusnya teman-teman sekarang menghayal aja suka-suka ya. Jadi teman-teman menghayal punya ini, punya itu, punya duit segini, punya duit segitu, itu bebas sih teman-teman ya. Katanya menghayal juga jangan ketinggian, ntar kalau jatuh sakit. Nggak ngaruh sih teman-teman. Yang penting nggak dihayalin, nggak apa-apa dihayalin. Yang penting jangan sampai stres mikirnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-temanku semua, para sahabat Pai, di pagi-pagi ini sambil ngopi good day ataupun kopi luwak, kopi hitam, kopi apapun itu, tetap ngopi santuy ya. Pagi-pagi buat teman-teman semua. Kalau untuk masalah berbicara untuk masalah value, teman-teman mungkin suatu entitas itu mahal harganya. Kenapa sih? Dan kemudian suatu barang itu ada nilainya. Kenapa sih seperti itu? Nah, itu karena adanya value, teman-teman. Nah, dimana mungkin kalau di zaman dulu, itu value zaman dulu itu mungkin logam-logam mulia ya, seperti logam mulia besi. Nah, itu kan logam mulia tuh besi juga. Nah, mungkin dia memiliki value di zaman dulu itu digunakan sebagai alat tukar mungkin di zaman dulu. Teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya uang bulat ya, di mana uang bulat itu kemudian di tengahnya bolong ataupun berlubang, itu dia digunakan sebagai alat tukar ataupun alat barter ketika itu. Mungkin kalau di zaman dahulunya untuk masalah tukar menukar mungkin belum menggunakan yang namanya alat ya, atau belum menggunakan suatu entitas, tetapi dia itu menggunakan yang namanya barter, di mana barter itu menggunakan barang dengan barang gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi barang ditukar dengan barang, contohnya gini, misalkan saya punya 1 ekor ayam dan kemudian teman-teman memiliki 5 karung beras. Nah, kalau misalkan kita sepakat menukar, maka bertukarlah barang tersebut. Nah, kemudian semakin ke sini, semakin berkembang zaman, mungkin orang-orang pun berubah ya untuk masalah transaksi, yaitu dengan menggunakan suatu barang. Nah, barang itu mungkin diawali dengan yang namanya batu, entah itu batu mungkin ya, ataukah ditukar lagi dengan menggunakan yang namanya logam mulia, seperti mungkin besi, ataukah menggunakan aluminium, ataukah dengan sebagai yang lain. Itu mungkin teman-teman pasti muncullah suatu value itu. Itu sebenarnya kalau value itu suatu nilai, itu sebenarnya kesepakatan kita-kita aja gitu. Ya, contohnya seperti ini deh. Sebenarnya uang itu, kalau misalkan kita berbicara uang ataukah alat tukar, ya kalau uang ya tetap aja kertas. Mau berapapun nilainya, tetap aja itu kertas, teman-teman. Nah, tetapi kenapa sih kertas itu kok ada nilainya gitu? Gitu. Apakah kertas ini terbuat dari emas gitu ya? Nggak mungkin ya. Ataukah kertas ini terbuat dari kapas? Mungkin. Ataukah kertas ini terbuat dari bubur kayu? Nah, sebenarnya bubur kayu ataukah mungkin terbuat dari kapas? Nah, tetapi kalau misalkan contoh deh, uang dibuat dengan bubur kertas nih. Nah, tetap aja ketika memang dicetak lembaran itu tetap aja segitu.
ya, kertasnya yang digunakan segitu, dan kemudian eh, beratnya juga mungkin kurang lebih ya beda-beda tipis itu, tapi kenapa sih kok ada harganya untuk uang tersebut, untuk kan ya, itu sebenarnya value. Kalau misalkan gini, saya tidak mempercayai dengan adanya uang dan saya tidak mau menggunakan uang sebagai alat tukar. Nah, kalau seperti itu kan berarti beda lagi tuh. Berarti walaupun memang uang itu ada nilainya, kalau kita nggak percaya, tetap aja uang tersebut nggak percaya ya teman-teman. Nggak ada nilainya gitu maksudnya. Nah, pada intinya teman-teman ya, suatu entitas atau suatu barang itu sebenarnya value-nya aja gitu teman-teman. Mau terlihat ataupun tidak terlihat ya teman-teman, mau yang offline ataupun yang digital. Nah, sekarang perubahan juga terjadi ke zaman sekarang nih teman-teman, yaitu mungkin booming-booming masalah cryptocurrency. Sebenarnya cryptocurrency itu dimulai pada tahun 2009 sih gitu, tetapi ramai-ramainya ini kurang lebih di tahun 2008 di 2013 itu sudah mulai rame-rame tentang cryptocurrency, dan paling booming lagi, paling rame itu di tahun 2018 ya, 2018 2017 itu mulai rame, dan rame lagi malahan sekarang yaitu proyek cryptocurrency itu teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, jadi suatu entitas, misalkan contohlah, taruhlah barang gitu ya, taruhlah barang. Barang itu dihargai mahal, ya mahal. Kalau misalkan kita nggak percaya dengan barang tersebut, ya berarti nggak ada nilainya. Begitupun dengan yang namanya cryptocurrency. Kalau misalkan ekosistemnya itu dia percaya dengan harga segitu, dan kemudian dia meyakini dengan harga segitu, nah terciptalah yang namanya saling percaya. Muncullah ketika orang yang percaya ataupun ekosistem itu saling percaya dan muncullah kepercayaan, maka value itu akan muncul, nilai itu akan muncul, walaupun memang tidak terlihat sekalipun. Mungkin ada yang bilang bahwa cryptocurrency ini dibilangnya sebagai mata angin ya, dibilangnya sebagai mata angin sih gitu ya teman-teman ya. Ya, kalau dibilang seperti mata angin ya emang mata angin gitu. Memang ini mata angin, memang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, nggak bisa diraba, cuman bisa dilihat doang. Itu pun lihatnya juga harus menggunakan perangkat keras ya gitu. Jadi nggak bisa diapa-apain, kok bisa ada nilainya gitu sebenarnya teman-teman. Ya bisa aja, itulah value, itulah saling kepercayaan. Kalau misalkan gini deh, sekarang kan harga Bitcoin itu kan 700 juta satu biji itu teman-teman, atau satu koin Bitcoin itu dihargai 700 juta. Kalau misalkan kita nggak percaya dengan adanya Bitcoin, semua orang tidak percaya dengan adanya Bitcoin, emang Bitcoin tersebut laku? Apakah ada nilainya? Ya enggak lah, pasti enggak. Siapa sih yang mau punya Bitcoin kalau nggak ada nilainya? Itu sebenarnya value. Ekosistem tersebut percaya. Ekosistem tersebut percaya dengan adanya nilai dari mata uang tersebut atau Bitcoin tersebut. Terjadilah nilai yang sangat tinggi. Itu sebenarnya value. Dan kemudian orang-orang pun harganya bisa mahal. Ya, kalau di Bitcoin itu kan dia sudah di apa ya? Sudah ditargetkan bahwa Bitcoin bisa di mining itu sebanyak supply 21 juta Bitcoin yang akan beredar. Mungkin kurang lebih untuk sekarang Bitcoin yang telah ditambang mungkin sekian, dan mungkin ada juga yang belum ditambang sekian. Nah gitu teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin ini mungkin cukup mahal ya kalau misalkan kita pengen Bitcoin, ataukah kita ingin memining, ataukah kita ingin mengairdrop, mengumpulkan ataupun menambang gitu ya teman-teman, terserah lah mau ngomong apa. Walaupun memang artinya beda ya, beda mining, beda airdrop, beda menambang, itu beda-beda ya. Mungkin ada yang tokenizing, ataukah token, ataukah koin, itu beda ya. Nah, jadi teman-teman bisa dibelajar lagi ataupun cari-cari info lagi. Mungkin di YouTube ini banyak banget ya info-info tentang masalah apa itu token, apa itu masalah kripto, ataukah masalah koin. Jadi koin dan token itu beda ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa cari info-infonya tentang masalah itu. Nah, tetapi kenapa sih orang-orang itu kadang-kadang kalau misalkan kembali lagi tadi kita ajak kok dia menolak? Bingung juga ya. Nah, dibilangnya malah halu. Aduh, jadi kita yang malu nih. Dibanyakan orang lagi dibilang halunya. Nggak masalah ya. Intinya bodoh amat deh. Pada intinya buat teman-teman tetap semangat apapun yang mereka bilang. Nah, kita mau dibilang apapun, mau dibilang bego mungkin ya,
Ataukah mungkin yang YouTuber itu yang dibilang YouTuber kakek tua bilang katanya bebek dungu, bodoh amat ya. Pada intinya buat teman-teman tetap semangat ya. Ini proyek dari Pai ini adalah proyek yang paling bagus, proyek yang paling baik teman-teman, karena memang value-nya ini sudah muncul walaupun memang barangnya itu belum muncul. Jadi barang dan value itu munculnya duluan, value teman-teman, kepercayaan itu muncul duluan gitu dibanding dengan barang gitu. Barangnya sekarang belum ada, tapi kalau untuk value nilainya itu sudah tinggi nilainya teman-teman ya. Itu menurut konsensus berbeda-beda, ada yang $100, $500, bahkan $1000 itu teman-teman, setiap negaranya itu ya. Nah, jadi walaupun memang si cryptocurrency Pi ini itu belum ada teman-teman, tetapi value-nya itu sudah terbentuk dan kemudian saling percaya. Yang paling dahsyatnya lagi, total jumlah pengguna paling banyak di dunia adalah Pi. Jadi buat teman-teman, buka mata, buka hati, buka pikiran teman-teman ya. Ingat, ini bukan project main-main teman-teman. Ya, apa yang terjadi kita tidak tahu. Ya, bim salah bim ada kadabra. Ingat teman-teman, langsung jadi sultan itu pasti. Nggak mungkin enggak teman-teman. Ini proyek bakal jadi. Semisalkan, kalau misalkan proyek ini nggak jadi, ya, ataupun gagal, ataupun digagalkan oleh Nicholas Kokalis, digagalkan gitu misalkan ya, berarti Nicholas Kokalis itu saya sebut bego. Nah, kenapa? Ya iyalah, karena ekosistem di dalam Pi itu sudah terbentuk dan kemudian value dari kripto itu pun sudah ada, sangat tinggi nilainya. Walaupun memang sebenarnya barangnya itu nggak ada, belum ada, dan belum dilaunchingkan di market-market. Baik itu mungkin di Binance, ataukah mungkin di market cap, ya mungkin ya. Itu belum ada gitu. Smart contract-nya nggak ada, apanya nggak ada, ininya nggak ada, itunya nggak ada, mana gitu. Tetapi orang-orang itu sudah booming membicarakan Pi di seluruh negara dunia teman-teman ya. Ingat, ini orang-orang banyak yang nunggu ya. Yang mengaidropnya pun udah tua-tua, apalagi di Cina teman-teman ya. Mau kakek-kakek, nenek-nenek ya, semuanya pun dia mengaidrop ataupun mengumpulkan, menambang ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman, kalau semisalkan Pi ini digagalkan oleh Nicholas Kokalis, berarti Nicholas Kokalis itu bego. Ya, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, buat teman-teman, tidak mungkin proyek ini bakal gagal teman-teman. Ya, walaupun memang proyek itu bisa gagal, bisa berhasil, ya pada intinya proyek ini akan 1000%, 1 juta, 1 miliar persen bakal berhasil. Ingat ya, bakal berhasil. Kenapa? Ekosistemnya itu sudah saling percaya dan ya value dari kripto ini pun sudah kuat. Nggak bisa diganggu gugat. Mau hater ngomong apa nggak ngaruh. Yang seperti itu nggak ngaruh, nggak bakal ngaruh. Ya, teman-teman. Intinya buat teman-teman semua, ya, tetap semangat teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk mengklik tanda petirnya. Sayang banget buat teman-teman. Kalau semisalkan teman-teman itu telat gitu untuk mengklik tanda petirnya, sayang banget nih teman-teman. Ya, kalau bisa gini deh, misalkan gini, buat teman-teman juga nih supaya cepat jadi sultan ya. Teman-teman udah ngajak ke sana ke sini, ke depan belakang ya, pinggir kanan kiri semua, atas bawah udah diajak, tapi teman-teman malah dikatain ya, sepatah dua kata mungkin, dibilang halu sama keluarga mungkin ya. Udah biarin aja. Nah, teman-teman bisa langsung tuh ya, ambil handphonenya, install diam-diam ya. Kalau misalkan nggak mau jalanin, udah jalanin sendiri. Apa sih susahnya, cuman daftarkan mereka dengan nama mereka ya, langsung sama teman-teman diklik setiap hari petirnya. Apa salahnya gitu, teman-teman coba ya, karena nanti kemungkinan dan dipastikan mereka itu akan berterima kasih kepada teman-teman semua. Berterima kasih atas semua yang teman-teman telah lakukan kepada mereka. Ya, walaupun memang ini sebenarnya sepele gitu. Mungkin kalau orang-orang ya, kalau misalkan kita bercerita seperti ini, berbicara seperti ini, berbincang-bincang seperti ini, mungkin
Ya, saya dianggapnya bego mungkin ya. Membicarakan suatu entitas yang belum kepastiannya. Dan kemudian entitas itu tidak terlihat sama sekali. Mungkin kita dibilangnya bego, mungkin halu, mungkin. Ya, tetapi ini kenyataan teman-teman. Inilah zaman era teknologi. Ya, jadi buat teman-teman, tetap semangat ya, apapun yang terjadi. Pada intinya, teman-teman, bila perlu, pasang alarm sekalian teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya, ngobrol pagi-paginya. Ya, ngopi alias ngobrolin pi sampai pagi. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.